Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita ya. Masih tentang statistika, tapi kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Sebelumnya jangan lupa berdoa. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui pengertian kuartil, desil, dan persentil, lalu menentukan kuartil, desil, dan persentil data berkelompok, dan menyajikan langkah-langkah penyelesaian kuartil, desil, dan persentil. Nah, ukuran letak data terdiri dari 3, yaitu yang pertama kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Di sini ada data yang sudah terurut, di mana itu yang pertama adalah data terkecil, lalu ada data terbesar dan dibagi oleh Q atau kuartil. Nah, kan di sini kuartil itu membagi menjadi 4 bagian, maka Q-nya ada 3. Kalau kuartil 1 itu disebut kuartil bawah, kuartil 2 itu kuartil tengah, dan yang kuartil ketiga itu adalah kuartil atas. Oke, selanjutnya ada desil. Desil adalah nilai atau ukuran letak yang membagi suatu data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Lalu selanjutnya persentil. Persentil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, jadi dari sini udah bisa dilihat ya kalau kuartil, desil, dan persentil itu hanya beda di pembagiannya saja. Nah, di sini ada rumus kuartil, desil, dan persentil. Rumusnya sama, hanya berbeda. Kalau kuartil dia I per 4, kalau desil I per 10. Lalu kalau persentil I per 100. Nah, di sini kan ada QI. QI itu kuartil ke I. Nah, I-nya itu 1 sampai 3. Lalu ada TB atau tepi bawah, di mana tepi bawah itu mencarinya dengan batas bawah dikurangi 0,5. Lalu ditambah I per 4 dikali N. I-nya itu seperti yang tadi sudah disebutkan, I-nya untuk kuartil 1 sampai 3. Lalu N adalah banyak data dikurangi FKS atau frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, lalu dibagi frekuensi kelas dikali P atau panjang kelas. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk desil dan persentil itu sama, hanya berbeda di I. Kalau di desil I-nya itu 1 sampai 9, kalau persentil 1 sampai 99. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Di sini ada data berat badan dan jumlah frekuensinya. Tentukan yang pertama kuartil atas atau Q3, desil ke-5 atau D5, persentil ke-80 atau P80. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel atau kolom frekuensi kumulatif. Caranya itu, nah ini kita menjumlahkan frekuensi dengan frekuensi yang sebelumnya. Oke. Di sini kan yang pertama ada 4, berarti kita langsung tulis 4. Lalu yang baris di bawahnya itu kan 6. 6 kita jumlahin sama sebelumnya, yaitu 6 tambah 4, jadinya 10. Lalu yang ketiga 8 ditambah 6 ditambah 4, jadinya 18. Seperti itu sampai ke bawah. Ya, jadi untuk yang terakhir dijumlahin semua dan jumlahnya 40. Nah, ini juga menandakan banyak datanya. Nah, setelah itu kita cari letak data kuartil atasnya atau Q3-nya, di manakah data itu terletak. Nah, kita mencari kelasnya dulu ya, kelas kuartil atas dengan cara I per 4 dikali N. Nah, di sini kan kuartil 3, berarti yang dicari I-nya adalah I-nya sama dengan
3. Berarti 3 per 4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, kita lihat 30 itu terletak di mana? Nah, kalau yang ini kan dia kurang nih 28, berarti dia terletak di sini. Berarti ini adalah kelas kuartil ketiga. Oke, kita tandain dulu ya. Nah, selanjutnya kita tulis rumus yang tadi nih. Rumus mencari Q, yaitu TB ditambah I per 4N dikurang FKS per F dikali P. Oke, TB nya itu sama dengan tepi bawah dikurangi 0,5. 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Lalu I nya 3 dan N nya 40. Nah, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu adalah 28. Frekuensi kelasnya ada 8. Dikali panjang kelasnya itu 5. Cara menghitungnya itu dihitung dari 70. Kan di sini kita fokusnya ke kelas yang ditandain ya. 70, 71, 72, 73, 74. Ada 5. Berarti panjang kelasnya sama dengan 5. Lalu di sini kita menghitung secara matematika saja. 69,5 ditambah 30 dikurangi 28 dibagi 8 dikali 5. 30 dikurangi 28 kan sama dengan 2. Lalu yang bawahnya 2 kali 5 sama dengan 10 per 8. Nah, 10 per 8 itu 1,25, berarti Q3 nya sama dengan 70,75. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal yang kedua, desil kelima. Caranya sama seperti tadi. Frekuensi kumulatifnya sudah kita buat. Sekarang kita mencari letak desil kelima. Caranya I per 10. Ingat ya, karena desil maka dia per 10. 5 per 10 dikali 40 sama dengan 20. Nah, kita lihat 20 ini ada di mana. Nah, setelah itu kita tandain nih kelasnya. Lalu kita tulis rumusnya. Oke, setelah itu jangan lupa I per 10 ya, karena ini adalah desil. Nah, kita lihat lagi TB nya adalah 65 dikurangi 0,5 yaitu 64,5. Lalu I nya sama dengan 5, N nya sama dengan 40. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 18. Nah, ini kan kelasnya, kelas desilnya, berarti kelas sebelumnya adalah frekuensi kumulatifnya adalah 18. Oke, frekuensinya 10, frekuensi kelasnya, lalu dikali panjang kelasnya 5. Nah, 20 dikurang 18 itu sama dengan 2. Berarti 64,5 ditambah 2 per 10 dikali 5. Oke, 2 kali 5 sama dengan 10, berarti 10 per 10 sama dengan 1. Jadi 64,5 ditambah 1 berarti 65,5. Selanjutnya kita cari untuk P80 atau persenti 80. Kita cari dulu letaknya, yaitu dengan cara I per 100 dikali N. 80 per 100 dikali 40 sama dengan 32, berarti letaknya sama dengan kuartil ketiga tadi. Lalu kita tulis rumus untuk mencari persentil. Rumusnya adalah
TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FKS per F dikali P. Nah, TB nya ini kan sama seperti yang tadi, yaitu 69,5. Lalu I nya 80 dibagi 100, N nya itu 40 dikurangi FKS atau frekuensi kelas sebelumnya adalah 28 dibagi F atau frekuensi kelasnya 8 dikali P, panjang kelasnya itu sama dengan 5, berarti tadi 32 dikurang 28 itu sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 dibagi 8 sama dengan 2,5, jadi P80 sama dengan 69,5 ditambah 2,5 sama dengan 72. Oke, baiklah, mungkin segitu saja pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.